Bule rela datang ke Indonesia demi ikut meriahkan HUT RI ke-81. Bayangkan, ada orang yang rela naik pesawat menempuh jarak jauh dan datang ke Indonesia bukan untuk liburan ke Bali dan bukan juga untuk menikmati kuliner Indonesia, tapi karena satu alasan yang mungkin terdengar sederhana. Dia ingin merasakan langsung kemeriahan 17 Agustusan. Ya, ketika sebagian orang Indonesia mungkin menganggap lomba 17 Agustus sebagai acara tahunan yang biasa saja, ternyata bagi sebagian orang asing, suasana seperti ini justru menjadi pengalaman yang luar biasa. Karena kalau di Indonesia, tanggal 17 Agustus bukan cuma soal upacara bendera. Ada kampung yang hias merah putih, ada jalan yang dipenuhi warga, ada musik, tawa, teriakan penonton, dan tentu saja ada lomba yang kadang lebih serius daripada pertandingan olahraga profesional. Nah, yang menarik tahun ini ada bule yang bukan cuma datang melihat-lihat. Dia bahkan ikut terjun langsung dalam kemeriahan acara. Dan setelah melihat reaksinya, kita menjadi bertanya-tanya, sebenarnya apa yang membuat perayaan kemerdekaan Indonesia begitu menarik bagi orang asing? Apakah di zaman penjajahan dulu ada lomba seperti ini? Tentu tidak. Lalu, kenapa boleh ikut 17-an? Kalau dipikir-pikir, lomba 17 Agustus sebenarnya sederhana banget. Balap karung, cuma masuk karung lalu lompat-lompat, makan kerupuk, tinggal makan tanpa bantuan tangan, tarik tambang, ya tinggal tarik sekuat tenaga. Tapi justru kesederhanaan itulah yang membuat suasananya berbeda. Tidak peduli siapa yang menang, tidak peduli siapa yang paling kuat, yang penting semua ikut tertawa. Dan ketika seorang bule masuk ke tengah-tengah perlombaan warga, suasananya otomatis berubah. Penonton jadi semakin ramai, peserta lain juga semakin semangat. Bahkan kadang yang tadinya cuma mau nonton malah ikut turun ke lapangan. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya bagi orang yang baru pertama kali melihat suasana seperti ini. Di satu sisi, mungkin mereka melihat perlombaan sederhana. Tapi di sisi lain mereka sedang melihat salah satu bentuk kebersamaan masyarakat Indonesia yang sangat khas. Bukan cuma menonton, tapi ikut berjuang. Dan yang paling menarik, bule ini tidak hanya berdiri sambil merekam. Dia ikut merasakan sendiri bagaimana serunya lomba 17 Agustusan begitu masuk ke arena. Masalahnya langsung berubah. Yang awalnya datang sebagai turis tiba-tiba berubah menjadi peserta lomba. Dan seperti peserta lainnya, dia harus berjuang, harus mengikuti aturan, harus menghadapi penonton, dan yang paling penting, harus siap ditertawakan kalau gagal. Karena inilah salah satu keunikan 17 Agustusan yang kita bisa lihat bapak-bapak sehari-hari terlihat serius. Anak-anak berteriak memberikan dukungan, sementara orang dewasa di pinggir lapangan tidak kalah hebohnya. Dan mungkin inilah yang membuat pengalaman tersebut terasa berbeda, karena dia tidak hanya menjadi penonton tetapi menjadi bagian dari cerita. Dari turis menjadi warga dadakan. Coba bayangkan, kalian sedang berada di sebuah lingkungan di Indonesia, di depan ada warga yang sedang berkumpul, bendera merah putih ada di mana-mana. Musik terdengar, orang-orang tertawa, lalu tiba-tiba ada bule ikut lomba. Pasti langsung menjadi perhatian. Tapi justru disinilah menariknya. Orang Indonesia memang terkenal mudah mengajak orang lain untuk ikut bersenang-senang. Mau orang lokal, mau pendatang, mau turis, kalau sudah masuk suasana 17 Agustusan, rasanya semua bisa menjadi satu kelompok. Dan bukan tidak mungkin, orang asing yang awalnya hanya ingin melihat, akhirnya malah ikut menikmati suasana seperti warga sendiri. What is your name? My name is Maxi. Maxi, where do you come Yes, from? I'm from Germany. Are you holiday or stay here? Yes, I'm staying here for holiday. Lalu muncul perbandingan dari Malaysia. Nah, di bagian ini ceritanya menjadi semakin menarik. Karena ada warga Malaysia yang ikut memberikan pandangan mengenai suasana perayaan kemerdekaan Indonesia.
Dan menurut pengalaman atau pandangan yang disampaikan, suasana perayaan kemerdekaan di Indonesia terasa sangat berbeda. Kat Indonesia ni, setiap kampung ada acara diorang. Bila hari merdeka je ada acara. Panjat galah lah, main sukaneka lah, mengikut kesesuaian kampung dan budaya mereka lah. Aku masa aku first sampai tu, aku memang terkejut gila. Satu terkejut macam aku nampak semangat patriotik diorang ni dari kalangan anak muda macam aku ni. Sebab aku bergaul dengan anak muda kan, sampailah ke orang tua sangat kuat. Mereka sangat pegang soal Pancasila. Diorang ada Pancasila. Aku rasa mungkin Pancasila tu kalau dekat Malaysia macam rukun negara. Kita rukun negara pun kita tak memperketatkan kan. Sebab tu ada orang yang langgar rukun negara ataupun yang masih orang kata memandang enteng kepada rukun negara. Tapi mereka, rakyat ataupun warga Indonesia ni, dia sangat memegang kepada Pancasila. Korang boleh bergaduh soal politik, korang boleh bergaduh soal agama, tapi dalam Pancasila mereka sangat bersatu. Sebab tu aku respect lah macam mana mereka memupuk orang kata semangat patriotik dan semangat orang kata kenegaraan tu yang sangat kuat. Sebab kau akan rasa lebih sayang kepada negara kau. Ini pengalaman aku masa dekat sana lah yang aku boleh ceritakan. Perlu digarisbawahi guys, ini adalah pandangan dari narasumber yang ada dalam cuplikan. Bukan berarti seluruh masyarakat Malaysia memiliki pendapat yang sama ya. Karena setiap negara tentu punya cara sendiri dalam merayakan hari kemerdekaannya. Malaysia sendiri juga memiliki berbagai rangkaian perayaan hari kebangsaan. Namun, yang membuat Indonesia terlihat berbeda adalah perayaan 17 Agustusan yang sangat mudah ditemukan sampai ke lingkungan masyarakat. Tidak harus menunggu acara besar, tidak harus berada di pusat kota. Bahkan di tingkat RT dan kampung, warga bisa membuat acara sendiri. Ada lomba, hiburan, dekorasi, hadiah, dan tentu saja ada teriakan penonton yang kadang lebih heboh dari peserta. Kenapa suasananya bisa seheboh ini? Kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya yang membuat 17 Agustus terasa meriah bukan karena lomba mahal. Bukan juga karena hadiahnya yang luar biasa. Kadang hadiahnya bahkan cuma barang sederhana, tapi yang membuatnya hidup adalah orang-orangnya. Warga mau berkumpul, anak-anak keluar rumah, bapak-bapak ikut membantu dan ibu-ibu ikut meramaikan. Pemuda menjadi panitia dan semua orang punya peran. Makanya jangan heran kalau lomba makan kerupuk saja bisa membuat satu gang heboh. Karena yang dicari bukan sekadar hadiah, yang dicari adalah keseruan tawa, kebersamaan, dan kenangan bahkan mungkin bertahun-tahun setelah acara selesai. Dan bagi bule yang datang dari jauh, kenangan seperti ini mungkin justru menjadi bagian paling berharga dari perjalanan ke Indonesia. Dari bule kita malah diingatkan pada hal sederhana. Lucunya, kadang orang luar negeri justru membuat kita sadar bahwa sesuatu yang kita anggap biasa ternyata sangat menarik bagi orang lain. Bagi kita, lomba 17 Agustus mungkin cuma acara rutin setiap tahun. Tapi bagi turis asing, ini bisa jadi pengalaman budaya yang benar-benar baru. Mereka melihat bagaimana satu lingkungan bisa berkumpul tanpa memandang usia. Bagaimana orang yang tidak saling kenal bisa tertawa bersama. Dan bagaimana sebuah perlombaan sederhana bisa membuat satu kampung terasa seperti satu keluarga besar.